kiss for you. Halo semuanya, kembali lagi ke channel YouTube Kuzaimah Aziza. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pengenalan network programming. Dan sekarang kita lanjut untuk chat network programming. Dari klien menuju ke server. Di sini kita masih menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menuliskan source code-nya. Nanti sebelumnya saya setelah menyediakan link blog yang bisa kalian lihat source code-nya dan bisa kalian salin di description box. Nah, pertama di sini kita buat dulu chat servernya. Di sini ada import java.io. Ini merupakan sebuah library untuk memasukkan input dan mengeluarkan output, di mana input memasukkan data dari peralatan input, sedangkan output perintah untuk menampilkan data kepada pengguna. Selanjutnya di sini ada import java.net .bintang titik koma. Ini merupakan perintah yang berisi kelas-kelas yang memperbolehkan program berkomunikasi melalui jaringan. Lalu di sini ada public class chat server. Ini merupakan sebuah kelas dan chat server adalah sebuah nama kelasnya. Lalu di sini ada private static server socket. Ini merupakan sebuah metode yang diberi nama servisock. Lanjut, di sini ada private static final import sama dengan 1 2 3 4 titik koma. Di sini pemberian port sebagai argumen atau jalur komunikasi antara server dan klien. Lanjut, di sini ada public static void main string args. Ini merupakan sebuah perintah utama untuk menjalankan Java. Di sini ada system.out.println operating port. Nah, syntax ini digunakan untuk menampilkan teks opening port. Lalu di sini ada try. Di sini saya menjelaskan beberapa baris dari baris 8 sampai ke baris 13. Nah, perintah ini pada blok try catch ini digunakan untuk membandingkan ke port tertentu. Karena port telah didefinisikan dengan 1 2 3 4, maka port yang dituju adalah port 1 2 3 4. Apabila gagal membuat port, maka akan dilarikan ke catch error yang errornya dan akan menampilkan pesan yang ini, unable to attack to port. Nih, ini catch-nya. Lanjut, di sini ada do, di sini ada run while true. Di sini saya langsung menjelaskan 3 baris dari baris 14 sampai baris 17. Looping di atas ini akan terus-menerus dijalankan karena kondisi dari do while bernilai true dan hanya bisa keluar dari looping dengan menggunakan sistem .exit. Karena di dalam loop terdapat metode run, maka metode tersebut akan dipanggil secara berulang-ulang. Lanjut, di sini ada private static void run dan socket link sama dengan null. Di sini pertama akan membuat client socket terlebih dahulu, lalu menjalankan blok try catch. Lanjut, di sini ada try. Nah, try sendiri adalah sebuah sintak yang digunakan untuk mengeksekusi perintah. Jika perintah error, maka program akan beralih ke sintak catch. Namun, jika benar, maka program akan berjalan sesuai perintah. Nah, di sini saya akan menjelaskan buffer rate in sama dengan new buffer rate buka kurung new. Di sini saya akan menjelaskan dari baris 22 sampai baris ke-24. Nah, sintak ini membuat objek buffer rate in dengan mengirim parameter berupa input stream rate link dot get input stream yang ini titik koma
dan juga membuat objek printWrite bernama out dengan mengirim parameter link get output stream buka kurung tutup kurung true. Nah, kode ini berfungsi untuk membuat stream input output dari klien soket. Lanjut, di sini ada in num message sama dengan no, string message sama dengan in dot readline. Mula-mula num message yang nantinya digunakan sebagai counter akan diinisialisasi sama dengan 0. Kemudian membuat variabel message yang digunakan untuk menampung in readline yang berisi message dari soket klien. Nah, lanjut di sini ada while. Di sini saya akan menjelaskan dari baris 27 sampai baris ke 31. Nah, selama message tidak sama dengan clause, maka kondisi while akan terus dijalankan. Kondisi yang terdapat dalam while adalah akan menampilkan pesan diterima dalam panjang karakter byte. Kemudian num message akan diincrement dan dengan outprint akan menampilkan pesan yang sama menuju soket klien dengan format isi pesan. Setelah itu, pesan dari soket klien akan ditampung lagi ke dalam variabel soket untuk ditampilkan selanjutnya. Nah, di sini ada out.println message plus number message plus titik tambah message. Perintah ini digunakan untuk berkirim dan menerima pesan. Lanjut nih, di sini ada catch buka kurung IOE X caption lalu titik print stack track. Sintak ini digunakan untuk mengeksekusi sintak kita gunakan untuk perintah jika sintak pertama try tidak berhasil dijalankan, maka program tetap berjalan tanpa dihentikan secara langsung. Yang ini. Lalu di sini ada finally, perintah yang dieksekusi setelah nilai perintah bernilai try. Jadi di sini try-nya dulu dijalankan, jika berhasil maka finally. Namun jika sintaknya salah, maka akan yang dijalankan akan catch. Nah, seperti itu. Lanjut, di sini untuk source code kedua kita punya chat client. Untuk pengertian import yang ini sampai sini masih sama. Namun di sini public class-nya kita ganti jadi chat client. Nah, di sini ada penambahan di private static string strhouse. Nah, ini merupakan metode dengan nama metode strhouse. Ini juga merupakan metode, namun ini digunakan untuk mendapatkan IP address server dan IP address port number. Yang ini. Lanjut di sini private static. Ini port 123. Yang ini. Di sini pemberian port sebagai argumen jalur komunikasi antara server dan klien masih sama seperti tadi. Yang ini public static void main. Ini merupakan perintah utama atau sintaks utama untuk menjalankan bahasa Java. Lalu di sini ada try, lalu host sama dengan init address.getLocalhost. Ada sebuah sintak yang digunakan untuk mengeksekusi perintah. Jika perintah error, maka program akan beralih ke sintak catch. Namun jika benar, maka program akan berjalan sesuai perintah. Nah, ini catch-nya. Di sini saya akan menjelaskan dari baris ke-10 sampai ke baris
12. Nah, jika program membaca catch, maka akan muncul tulisan host ID not found, kemudian keluar dari program. Yang ini tulisannya. Nah, saya akan menjelaskan baris ke-14 sampai baris ke-16. Nah, kemudian method run akan dipanggil untuk dijalankan. Lalu di sini ada soket link sama dengan 0. Pertama, link akan di set 0. Hal ini digunakan untuk menyiapkan soket yang nantinya akan dihubungkan dengan host. Lalu di sini ada try. Try ini sintak yang digunakan untuk mengeksekusi perintah jika perintah error. Maka nanti akan menjalankan catch-nya. Nah, di sini ada link sama dengan new socket host, port. Ini kemudian objek link akan di define dengan membuat objek baru dengan mengirim parameter berupa host yang berisi IP, tujuan localhost, dan juga portnya. Hal tersebut digunakan untuk membuka koneksi menuju server. Di sini ada buffer rate in sama dengan new buffer rate buka kurung new. Nah, di sini saya akan menjelaskan sampai ke buffer rate yang true. Mana ini print. Nah, yang sampai ke baris ke 22, dari 20 ke 22. Lalu di sini membuat objek buffer rate in dengan mengirim parameter berupa input stream rate link.get input stream dan juga membuat objek print write bernama out dengan mengirim parameter link.get output stream true. Kode ini berfungsi untuk membuka stream input output dari soket yang sudah dibuka. Di sini juga ada buffer rate user entry sama dengan new buffer rate new. Nah, ketiga baris ini kemudian akan membuat buffer rate user entry dengan mengirim parameter berupa input nih. Ini. Lalu di sini mempunyai tujuan untuk menerima pesan yang dikembalikan dari server, kemudian membuat variabel string, message, dan response. Lanjut, di sini terdapat do. Di sini saya akan menjelaskan baris 26 sampai baris ke-32 ke sini. Selama message tidak sama dengan close, maka blok do while akan terus dikerjakan. Di dalam blok do while akan menampilkan pesan masukkan pesan atau entry message. Kemudian pada message akan menampung isi dari use entry.readline yang nantinya akan ditampilkan melalui output print and respon akan menampung in.readline yang merupakan pesan balasan dari server dan kemudian akan menampilkan dengan system.out.print. Ini readline-nya ini ya guys. Nah, di sini juga ada charge-nya. Sini saya akan menjelaskan dari baris 32 sampai baris 39. Dari baris 32 langsung sampai ke penutup. Nah, apabila pada blok try sebelumnya terdapat error, maka akan di-catch dan akan dijadikan print stack trace yang digunakan untuk menampilkan bagian mana dari inputan yang mengalami error. Sedangkan pada blok finally akan tetap dijalankan walaupun ada error ataupun tidak. Pada blok ini akan menampilkan pesan menutup koneksi, kemudian akan menjalankan link close yang berfungsi untuk menutup koneksi. Apabila ada error dalam menutup koneksi, akan di-charge dan akan menampilkan pesan tidak dapat memutus koneksi. Nih.
dan akan mengakhiri program secara paksa dengan sistem close. Oke guys, itu penjelasan untuk source code-nya. Nah, di sini kita akan, selain menjelaskan source code, kita akan coba untuk menjalankannya. Pertama kita pilih dulu filenya, programming, tugas besar. Sini kita buka src-nya, klik kanan, kita git bash, lalu kita compile java chat server.java, kita panggil. Nah, setelah seperti ini kita panggil kliennya, kita compile, buka tab baru, java chat client.java. Nah, setelah tampil seperti ini, kita bisa tulis teks di sini, misalnya Aziza. Nah, di sini di klien akan menampilkan kembali teks yang telah kita buat sebelumnya, dan di chat server ini akan muncul tulisan message archived. Nah, untuk menutupnya kita bisa tulis di chat kliennya close, maka program otomatis tertutup, dan di chat servernya akan muncul tulisan closing connection. Oke, cukup sekian penjelasan dari program chat network programming server dan klien. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.